Demiavan bahas juga. Sorry, Ini internet. jadi saling melengkapi ya. Oke. eh ini jelas ya aku yang ngomongnya ya. Sinyalku kayaknya kok hilang-hilang. Jelas nggak? Jelas, Pol. Jelas, aman. Jelas, Jelas ya. Jelas jelas, ya. Nan. Jelas. Oke, beliau minta tolong dibuka ini apa namanya? Slide-nya. Oke. Jadi ini hari ini sosialisasi tentang new endowment product ya. Terus smart plan. Next. Next. Next lagi. Next. Oke. Yang pertama ini latar belakang. Kenapa sih ada perlu smart plan ya kan? Next beliau. Next. Oke, jadi itu sebenarnya ini menjawab untuk kebutuhan nasabah ya. Kebanyakan kan dari Prudential itu banyak manfaat untuk kesehatan, untuk sakit kritis, untuk warisan ya kan. Kita kan selama ini kan untuk investasi belum ada produk yang benar-benar pure tentang investasi kan. Nah, ini sebenarnya salah satu produk yang diluncurkan oleh Prudential untuk investasi jangka panjang sebenarnya gitu. Jadi selain produk yang sudah ada tentang warisan, untuk kesehatan, dan untuk sakit kritis. Oke, next. Nah, tahukah kamu setiap orang di dunia itu kan pastinya menginginkan kehidupan yang bahagia dan sejahtera ya, baik saat ini maupun masa depan nanti. Tapi gimana sih cara mewujudkannya? Otomatis kita kan harus bisa mengelola antara pendapatan sama pengeluaran kita. Nah, untuk bisa mewujudkan kesiapan finansial itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya kita harus bisa membuat budgeting kan, mana yang bisa masuk pengeluaran, mana yang masuk pendapatan kan. Terus kita juga bisa mengembangkan aset kekayaan kita itu tentunya melalui instrumen keuangan. Contohnya ya kita lewat deposito, mau kita lewat saham, kita lewat emas gitu-gitu ya. Dan yang terakhir tuh dengan memiliki asuransi juga bisa sebagai perlindungan untuk aset kekayaan terhadap resiko yang tak terduga. Nah, salah satunya itu Bridger kan meluncurkan produk endowment ini untuk memberikan perlindungan jiwa sekaligus untuk nilai tunai di masa depan gitu. Next, ini next lagi aja ini. Nah, ini sebenarnya tahapan kehidupan manusia itu ada beberapa tahapan. Yang masuk ke produk endowment ini itu sebenarnya tak dari tahapan pelita keluarga, matang merdeka, sama lansia bijaksana. Pelita keluarga ini keluarga-keluarga muda yang sudah punya income, misalnya income tetap gitu kan, terus punya anak. Terus yang matang merdeka ini yang untuk orang-orang yang memang sudah stabil secara finansialnya. Yang ketiga untuk lansia bijaksana. Jadi istilahnya bisa untuk nantinya dana pensiunnya mereka gitu. Next. Nah, ini untuk target marketnya, segmen nasabah untuk produk endowment ini sebenarnya dari kalangan menengah sampai kalangan atas atau high net worth. Jadi kalau kalangan yang mass market sebenarnya kalau dari Prudential target marketnya kurang ya. Tapi kan tergantung lagi kembali ke orangnya. Ketika nasabah itu bisa menyisihkan, otomatis ya nggak masalah ikut produk ini. Cuman untuk target market sendiri dari Prudential itu sebenarnya dari kalangan menengah ke kalangan atas. Karena kan kita tahu kan untuk preminya per bulan itu kan minimumnya kan 2 juta per bulan atau 22 juta per tahun. Nah, itu sebenarnya agak cukup spend yang di spend kan agak cukup gede. Jadi harusnya tuh target marketnya tuh yang kalangan menengah sampai kalangan atas. Next.
Ini customer segmentation-nya itu kita nasabah mana sih yang tepat dan nasabah mana yang kurang tepat. Yang tepat ya yang kalian kalangan yang high net worth tadi. Terus keluarga muda atau keluarga parubaya mencari perlindungan jiwa dan pendapatan keluarga. Nasabah yang dewasa yang mencari perlindungan jiwa serta manfaat tunai. Terus nasabah yang mencari produk yang sederhana dengan jaminan manfaat jiwa dan mengedepankan unsur pertumbuhan aset. Terus orang tua yang ingin mengamankan gaya hidup mereka. Di saat mereka sudah pensiun, mereka tetap kepingin punya gaya hidup yang sama ketika mereka masih bekerja. Itu salah satu ini produk yang cocok untuk mereka gitu. Terus ini juga terbuka untuk WNI dan WNA yang bisa berbahasa Indonesia dalam bentuk lisan serta tulisan dengan baik dan benar. Terus nasabah yang kurang tepat, itu nasabah yang menginginkan produk PD atau hanya mencari komponen investasi selain manfaat proteksi jiwa pada suatu produk asuransi. Terus nasabah yang tertarik dengan produk asuransi yang fokus dengan proteksi saja. Kalau kepinginnya punya UP aja atau kepingin punya UP untuk krisis cover, itu kurang tepat ya teman-teman ya. Karena kan di produk PSP ini kan sebenarnya kan ada manfaat tunainya yang kita jual gitu. Terus nasabah yang mencari asuransi dengan perlindungan seumur hidup. Nah, kenapa nggak tepat? Karena PSP ini kan sebenarnya untuk 20 tahun aja gitu. Jadi kalau minta perlindungan seumur hidup ini kurang tepat. Oke, next. Next lagi. Nah, ini tentang fitur dan manfaat produknya ya. Ada highlightnya, yaitu masa pembayaran premi singkat. Kita cuman pilihannya cuma 6 tahun atau 8 tahun aja. Jadi cuma dua pilihan aja. Dan masa perlindungannya sama, sampai 20 tahun. Terus yang kedua, manfaat tunai yang dijamin. Dan akan diberikan terlepas ada tidak adanya resiko meninggal dunia. Ini loh. Jadi ketika ada resiko atau tidak ada resiko, manfaat tunai itu tetap akan cair untuk entah itu untuk kita sebagai pemegang polis atau untuk ahli waris nantinya. Terus yang ketiga, itu proses seleksi resikonya cuman sederhana antara SIO atau GIO. Kalau GIO itu bisa langsung masuk tanpa underwriting untuk kesehatan, untuk premi di bawah 250 juta. Kalau misalnya SIO itu eh, ada sekitar empat pertanyaan aja. Jadi nggak ada underwriting yang nasabah harus medical, nasabah harus isi kuesioner tuh nggak ada di produk ini ya. Terus yang keempat itu adanya peningkatan manfaat manfaat tunai tahunan yang diberikan setiap tahun, dimulai pada tahun ke-7 dan tahun ke-9. Nah, kalau ikutnya yang 6 tahun akan dapat manfaat tunai peningkatan tunai itu dari akhir tahun ke-7 dan kalau yang ikut yang 8 tahun itu mulai dari akhir tahun ke-9. Yang kelima itu total manfaat asuransi yang diberikan itu pasti lebih besar daripada total premi yang telah dibayarkan. Jadi pasti untung ya teman-teman ya. Next. Nah, konsep preminya di produk Endamain ini itu tidak ditentukan dari uang pertanggungan, tapi premi tahunannya mau berapa. Jadi mau usia berapapun, usia sekarang saya masih 30-an, atau usia yang sudah 60 atau 50, itu sama mau premi 2 juta atau premi 5 juta per bulan itu sama aja. Terus besaran premi juga tidak ditentukan pada dari rate premi usia, gender, status, merokok, tidak merokok itu tidak menjadi eh istilahnya underwriting-nya nggak ada ya. Terus nasabah juga yang pernah punya riwayat sakit, ada pernah sakit jantung, sakit sakit stroke, sorry, sakit kanker. Nah, itu mereka yang nggak pernah yang nggak bisa diterima di asuransi di produk ini tuh bisa loh. Terus nasabah itu juga bisa memilih frekuensi pembayaran, premi secara tahunan atau bulanan. Nah, besarnya santunan meninggal dunia dan manfaat lainnya itu mengacu pada premi tahunan yang mereka pilih ya. Dan masa bayar preminya tadi, mau 6 tahun atau yang 8 tahun. Next, beliau. Nah, ini. Jadi ada dua. Yang 6 tahun atau 8 tahun. Masa pertanggungannya itu selama 20 tahun. Usia masuknya bisa umur 1 sampai 70 tahun next birthday. Jadi kalau usia usia real sampai maksimal 69 tahun ya. Manfaat tunai tahunannya kalau 6 tahun itu dapat 20% dari premi tahunan. Kalau
8 tahun dapat 25% dari premi tahunan. Peningkatan tahunan itu 8% dari premi tahunan mulai akhir tahun ke-7. Kalau yang 8 tahun kenaikannya 1% tiap tahun. Nah, manfaat akhir pertanggungan ini itu 600% dari premi tahunan kalau yang 6 tahun. Istilahnya duitnya nanti di akhir tahun ke-20 itu dikembalikan 100%. Yang kalau yang 8 tahun itu dikembalikan 100% ditambahi 120% lagi. Nah, kalau manfaat meninggal dunia sebelum seluruh premi dibayar lunas, itu dapat santunan itu 5% dari premi yang sudah dibayarkan. Dan manfaat tunai yang tadi 1, 2, 3 tetap akan dibayarkan berdasarkan prosentase pro rata ya. Meninggal dunia setelah seluruh premi dibayarkan lunas atau belum ada manfaat yang dibayarkan, itu nanti dapat 100% premi tahunan untuk yang 6 tahun. Kalau yang 8 tahun dapat 150% premi tahunan. Plus manfaat tunai 1, 2, 3. Nah, premi tahunannya tadi minimum 22 juta per tahun atau maksimum 500 juta per tahun. Nah, kalau yang bulanan minimum 2 juta per bulan. Biasanya sih kalau saya jual produk PSP ini, saya nggak awal pasti saya selalu tawarkan yang tahunan karena kita perhitungan tahunan dan bulanan itu eh, sama lebih lebih murah di tahunan gitu loh. Jadi dengan 2 juta misalnya 2 juta ya. 2 juta kan otomatis kita setahun 24 juta. Tapi nanti perhitungannya kita tetap dapat dari 22 jutanya bukan dari 24 juta. Jadi kalau produk ini sih kita lebih bagus ngarahinnya untuk bayar tahunan. Tapi kembali lagi kalau misalnya nasabah memang bisanya bulanan ya sudah gitu nggak masalah sih. Tetap nanti akan ada gain keuntungan. Nah, metode underwritingnya tadi GIO atau SIO. Next beliau. Nah, ini contoh ilustrasi ya manfaat yang dibayarkan. Ini kalau ini ngambil yang ilustrasi yang 6 tahun dengan frekuensi pembayaran 100 juta per tahun. Ini pembayaran premi pertama sampai ke 6 beres. Nah, dia akan mulai mendapatkan manfaat tahunan itu di akhir tahun ke-6. Jadi ini kan awal tahun ke-6 1 Juni 2030. Di akhir tahun ke-6 itu 31 Mei 2031. Jadi sebelum awal tahun ke-7, ya kan? Awal tahun ke-7 kan 1 Juni 2031 tuh. Nah, ini 31 Mei-nya ini sudah bisa cair manfaat tunai tahunan pertamanya. Nanti ini next ke manfaat tunai yang tahun kedua dapat peningkatan sebesar 0,8% dari premi tahunannya. Misalnya ini premi tahunannya 100 juta per tahun kan. Jadi nanti ke peningkatannya 800.000 per tahun. Next. Nah, ini tadi manfaat tunai tahunan. Nah, nggak apa langsung ini seperti ini. Oke, ini next saja. Nah, ini ilustrasi manfaat tunai tahunan ya. Ini contoh ada yang 6 tahun sama 8 tahun tuh. Nah, kalau yang 6 tahun selesai nanti di akhir tahun ke-6 itu akan cair langsung manfaat tunai tahunan 20 juta per tahun sampai di akhir tahun ke-20. Nah, di akhir tahun ke-7 itu ada peningkatan 0,8% tiap tahun, berarti 800.000 tiap tahun. Misalnya nanti akhir tahun ke-7 akan dapat manfaat tunai 20.800. Akhir tahun ke-8 akan dapat manfaat tunai 21.600 dan seterusnya. Terus kalau yang 8 tahun itu nanti dapatnya itu 25 juta. Jadi lebih tinggi. Jadi untuk produk PSP ini sebenarnya yang 8 tahun yang 6 tahun sama 8 tahun itu lebih untung yang 8 tahun sih. Jadi lebih gede. Cuman ya itu lagi kembali lagi. Nah, siapa mau yang 6 tahun atau 8 tahun? Pasti kalau awal saya sodorin pasti saya sodorin yang 8 tahun dulu. Tapi tetap saya kasih tahu di sini juga ada loh yang 6 tahun. Terserah mau ambil yang mana. Cuman kalau saya lebih prefer yang 8 tahun. Karena yang 8 tahun itu lebih istilahnya dapat gain keuntungan lebih besar gitu loh. Tapi memang kalau yang di 8 tahun mulai dapat manfaat tunai tahunan itu baru di akhir tahun ke-8.
Dan peningkatannya kalau di 8 tahun tuh 1%. Kalau tadi kan 6 tahun kan cuma 0,8% ya. Next, beliau. Nah, ini manfaat tunai akhir pertanggungan. Ya, nggak apa-apa di sini aja deh. Manfaat tunai akhir pertanggungan, kalau yang 6 tahun itu dikembalikan 100%. Jadi kan tadi kan tiap tahun 100 juta, total setor selama 6 tahun 600 juta, nanti di akhir tahun ke-20, 600 jutanya dikembalikan. Nah, kalau misalnya yang 8 tahun, itu ditambahkan 120% lagi. Harusnya 800 juta, yang kembali nanti 920 juta. Jadi kita total, kalau misalnya yang 8 tahun nih ya, yang sebelah kanan nih, di total manfaatnya tahunan itu kita akan dapat 403 juta. Plus nanti 920 juta. Jadi dari 800 juta yang sekarang, nanti kita akan dapat manfaat itu, tambahan manfaat sampai akhir tahun ke-20, di total-total jadi 1 M 323 juta. Jadi gainnya lumayan gede sih sebenarnya teman-teman ya. Kalau yang 6 tahun nanti dari 600 juta berkembang jadi 984 juta. Next. Nah, kita ini kan di Prudential namanya asuransi ya, pastinya ada tambahan manfaat untuk asuransinya. Jadi ketika ada resiko tutup usia, kita belum selesai bayar total preminya selama 6 tahun atau 8 tahun, itu akan langsung dapat santunan meninggal 5% loh. 5% dari yang sudah kita setorkan. Nah, untuk manfaat tahunannya dan manfaat akhir pertanggungannya di akhir tahun ke-20 tetap akan cair. Tapi dikalikan sesuai dengan persentase, dengan proratanya. Nah, ini yang di bawahnya ada nilai persentasenya. Yang 6 tahun sama 8 tahun. Nah, misalnya nih, kita ambil contoh yang 6 tahun deh. 6 tahun misalnya, baru sisihkan sudah selesai nih bayar. Tahunan sampai 3 tahun kan. Ternyata setelah selesai bayar, meninggal tuh orangnya. Nah, nanti dapatnya di akhir langsung dapat santunan meninggal 5% dari 300 juta. Karena kan baru 3 tahun ya. 5% dari 300 juta. Plus nanti untuk manfaat nilai tahunannya itu tetap akan cair. Tapi faktor pengalinya bukan lagi tadi yang harusnya 20 juta kan. Nah, itu 20 juta dikalikan 45%. Nah, kalau akhir pertanggungannya juga sama, harusnya 600 juta, nanti 600 juta dikalikan 45%. Tapi nanti tetap di total antara kita sudah setorkan 300 juta yang sekarang, sama nanti dengan manfaat total yang akan didapatkan itu akan lebih dari 300 juta. Next. Nah, ini contohnya. Ini contoh kalau yang tadi saya bilang ya. Jadi di tahun ketiga dia meninggal dunia, dia langsung dapat santunan meninggal dunia itu 5% dari 300 juta. Itu kan 15 juta tuh. Nah, nanti di akhir tahun ke-6 dia akan tetap dapat manfaat tunai tahunan sampai akhir tahun ke-20. Ini akan jatuhnya ke ahli waris sebenarnya. Nah, nanti di akhir tahun ke-20 itu tetap akan cair duitnya dia yang sudah disetorkan kan. Yang tadi kan setorkan kan 300 juta tuh. Nah, nanti di akhir tahun ke-20 itu faktor pengalinya kali 45%. Jadi 600 kalikan 45%, hasilnya 270 juta. Ini sama. Yang ini kan 384 juta tuh. Nah, itu dikalikan 45%. Total-total jadi 172 juta 800 ini. Tapi kalau kita total, itu kan tadi kan setorkan 300 juta, baru 300 juta. Nah, ini kalau di total nanti itu jadinya berapa nih? 400 juta lebih ya teman-teman ya. Next. Nah, ini untuk tabel pro rata kalau kalau nasabahnya bayar bulanan lebih banyak sih untuk persentasenya.
Ini bulan pertama, misalnya meninggal bulan pertama, faktor pengalinya ya ini 1,25%, dan seterusnya. Next, next, next. Oke. Nah, kalau misalnya meninggal dunia setelah sudah selesai bayar 6 tahun atau 8 tahun itu. Nah, nanti justru akan dapat santunan meninggal dunia itu kalau 6 tahun itu dapat 100% dari premi tahunan. Tadi kan premi tahunnya 100 juta tuh. Kalau misalnya ambilnya 6 tahun, ketika meninggal dunia setelah selesai setor, itu dapat 100 juta lagi untuk santunan meninggal dunianya. Kalau ngambil yang 8 tahun, dapat 150%, yaitu 150 juta. Plus manfaat tunai tahunannya tetap akan cair sesuai dengan kontrak awal. Next. Sampai sini teman-teman paham ya yang saya jelasin ya? Kalau kalau paham ketik satu dong supaya aku tahu masih ada orang apa enggak di sini. Takutnya tidur semua. Ya, kakaknya tidur semua nih. Aku ngomong sendiri dong, Cek. Ini pertama kali Zoom sih. Zoom yang benar-benar aku jelasin, bukan aku Oh. jadi jadi yang diundang jadi pembicara ini enggak. Ini Teman-teman yang bisa on cam ya. Kasihan ini kalau memang dilihat itu semuanya hening, hitam Cek. gitu. Kayak ngomong sendiri. Oke, oke. Oke, thank you teman-teman ya. Oke, next itu ini ada contoh ilustrasi. Contoh ilustrasinya kalau orangnya ini ngambil yang 6 tahun, tapi tiba-tiba setelah dia selesai bayar ada ada resiko tutup usia orangnya meninggal. Yang tabel yang kedua ini orangnya meninggal di tahun ke-6 juga. Jadi walaupun dia sudah selesai bayar tuh, kan tiba-tiba tutup usia. Harusnya kan dia dapat manfaat tunai tahunan 20 juta. Nah, dia dapat tambahan lagi loh 100 juta untuk santunan meninggalnya. Gitu. Nah, ini kalau misalnya yang di tabel yang ketiga, itu ketika orangnya meninggal dunia di tahun ke-7. Sudah terima 20 juta yang pertama kan di akhir tahun ke-6. Nah, di akhir tahun ke-7 ketika tahu meninggal, itu langsung dapat santunan juga 100 juta. Plus ini ada peningkatan itu tetap akan ada. Jadi di total nih, kalau misalnya ngambil yang 6 tahun, misalnya setengah-tengah nih, sebelum tahun ke-20 dia ada tutup usia, tapi sudah selesai bayar, dia akan dapatkan manfaat total itu untuk ahli waris itu hampir total 1 M 84 juta. Jadi ikut produk ini nggak ada ruginya ya. Jadi mau nggak mau pasti untung. Nasabah mau bayarnya masih masih separuh, masih seperempat, tetap nanti akan ada untungnya. Nah, ini sebenarnya satu produk yang memang untuk prepare di masa depan sih. Bisa untuk waris, bisa untuk nasabahnya sendiri. Next. Nah, ini contoh ilustrasinya new bisnisnya. Ini kalau kondisinya lapse. Misalnya, polis pertama issued tanggal 1 Januari tuh. 1 Maret 2026, polisnya lapse. Karena lupa bayar atau apapun itu ya. Nah, dia 4 Mei 2026 mau ngambil polis lagi. Mau ngambil polis lagi dengan nilai premi tahunan yang sama 200 juta. Ini masih dibolehkan ya, karena per pemegang polis itu dikasih batas maksimum itu hanya boleh itu punya premi tahunan 500, maksimal 500 juta per tahun. Nah, ini kan baru polis pertama kan 200 juta. Kalau mau ngambil polis lagi yang kedua 200 juta berarti kan total 400 juta tuh. Itu masih diperbolehkan. Tapi kalau lebih dari itu, misalnya mau ngambil jadi 400 juta, itu nggak boleh ya teman-teman ya. Karena walaupun polis yang pertama itu lapse, tapi kan itu kan masih bisa dipulihkan. Makanya Prudential nggak mau terima kalau misalnya preminya lebih dari total 500 juta. Nah, ini yang ketiga, ketika di 17 Juni dia mau ngambil polis lagi, nilainya 100 juta itu masih diperbolehkan karena kita total kan 200 sama 200 sama 100 itu masih 500 juta. Jadi masih diperbolehkan sama Prudential.
Next. Ini kalau misalnya contoh sama kayak tadi labs, terus dia mau ambil lagi 200 juta. Nah, di 17 Juni 2026, dia ini mau ngambil 300 juta. Nah, ini nggak bisa sama Prudential dikasih penawaran. Kamu kalau mau ngambilnya cuma bisa batas maksimal 100 juta. Karena kamu kemarin udah pernah ikut pertama 200 juta, tapi lapse. Yang kedua 200 juta. Yang ketiga ini baru boleh, yang diperbolehkan cuma 100 juta aja. Karena kan sudah 400 juta yang pertama. Jadi kalau kamu ngambil 300 juta lagi nggak bisa. Karena produk yang pertama itu masih dihitung, masih masuk dalam hitungan gitu loh. Next. Nah, operationnya, next. Nah, ini tadi. Jadi mata uangnya cuma rupiah aja ya, teman-teman ya, nggak ada US dollar ya. Terus usia masuknya tadi dari 1 sampai 70 tahun next birthday, jadi maksimal 69 tahun. Usia masuk pemegang polisnya minimum 21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah. Manfaat pembayaran preminya, masa pembayaran preminya itu 6 tahun atau 8 tahun tadi. Masa pertanggungannya selama 20 tahun aja. Pilihan frekuensi pembayaran mau tahunan atau bulanan aja. Jadi mau 3 bulanan, 6 bulanan nggak bisa ya. Cuman bisa tahunan atau bulanan aja. Terus premi tahunannya minimum 22 juta itu tadi. Kalau maksimumnya 500 juta per tahun. Tuh. Oke, next. Nah, metode pembayarannya bisa auto debit atau non auto debit. Tipe pembayaran preminya berkala. Ini ada free look-nya juga. Jadi nasabah diberikan kesempatan untuk menilai kembali polisnya selama 14 hari kalender. Terus penerima manfaatnya cuma bisa satu orang ya. Kalau produk-produk lain gitu kan kita masih bisa tunjuk lebih dari satu orang. Nah, kalau di produk ini cuma bisa nunjuk satu orang aja, teman-teman. Jadi kalau nasabah ini punya anak dua, mau kasih dua anak ya pilihin salah satu gitu ya. Nggak bisa dua-duanya. Nah, grace periodnya ini 1 hari sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari tanggal jatuh tempo pembayaran premi. Misal nih, jatuh tempo 1 Mei, 1 Mei. Nah, grace periodnya maksimum itu sudah harus dibayar itu tanggal 30 April ya. Itu sudah harus bayar. Terus seleksi resikonya tadi ada GIO atau SIO itu tadi ya. Next. Nah, untuk keputusan dan ratingnya cuma dua. Kamu diterima atau kamu ditolak. Yes or no aja. Jadi cuma diterima standar atau di decline. Karena kita nggak ada underrating soal substandard, rate up, postpone, nggak ada ya. Cuma diterima atau di decline aja. Dan ini pun juga nggak ada penilaian untuk status merokok dan pekerjaan berisiko tinggi. Jadi orang yang mau merokok berat atau nggak ngerokok itu sama aja untuk perhitungannya. Next. Nah, ini contoh daftar pertanyaannya yang pengajuan yang SIO. Jadi yang untuk premi di atas 250 juta per tahun. Next. Fasilitas polisnya nih. Fasilitas polis yang diperbolehkan boleh penggantian pemegang polis. Nah, terus perubahan penerima manfaat, perubahan rekening bank, perubahan frekuensi pembayaran tadinya dari tahunan mau ke bulanan atau dari bulanan ke tahunan tuh boleh ya. Terus penebusan atau surrender itu akan diberikan sesuai dengan perhitungan nilai penebusan polisnya. Yang nggak diperbolehkan itu perubahan tertanggung, itu pasti nggak boleh. Perubahan naik atau turun premi itu nggak boleh. Perubahan masa pertanggungannya nggak boleh juga. Perubahan masa pembayaran premi. Tadinya ngambil yang 6 tahun, mau ganti yang nggak jadi 8 tahun, itu nggak boleh ya. Tinjau ulang polis atau saat new bisnis atau pemulihan polis juga nggak bisa. Next. Nah, ini catatan penting ya teman-teman ya. Dalam hal tetangga meninggal dunia, yang berhak menerima pembayaran manfaat asuransi adalah pemegang polisnya. Kecuali ada beberapa manfaat. Jadi ketika tetanggungnya, ini kan misalnya nih, yang menjadi pemegang polis A,
terus yang menjadi tertanggung utama B, yang menjadi penerima manfaat yang C. Nah, ketika B meninggal dunia, yang menjadi penerima manfaat pertama itu bukan yang C, tapi yang A, karena A sebagai pemegang polis, gitu. Jadi walaupun di situ sudah tercantum penerima manfaatnya si C, tetap si C nggak bisa langsung menerima manfaat karena si A sebagai pemegang polis masih hidup. Kecuali itu tadi ketika si A sudah meninggal, si B meninggal, si A ternyata juga meninggal, ya baru si C yang dapat sebagai penerima manfaat. Ini berlaku kemarin kita waktu IC kita ini berlaku di seluruh produk insurance ya, asuransi ya, di Prudential kayak gitu. Jadi ketika si tertanggung utama ini meninggal, untuk manfaatnya itu akan cair kepada pemegang polis dulu. Karena pemegang polis sebagai istilahnya pembuat perjanjian ya. Baru ketika si pembuat perjanjian ini meninggal juga, nah itu baru nanti ahli warisnya penerima manfaatnya yang berlaku sebagai pengganti pemegang polis untuk menerima santunan itu tadi. Jadi selama pemegang polisnya masih hidup, ya nanti tetap akan jatuh ke pemegang polis, bukan ke penerima manfaat. Kalau misalnya pemegang polis adalah tetangga utama, orang yang sama, nah itu baru akan cair untuk penerima manfaatnya langsung. Gitu. Ini Des, untuk yang catatan penting ini ada pertanyaan nggak kira-kira teman-teman? Ada yang nggak paham? Kalau Eh, benefit langsung dipasang pemegang polis aja lebih simpel harusnya ya. Benefitnya dipasang pemegang polis. Boleh, itu Mm, boleh, C. Lebih Tapi simpel kalau daripada ada salah paham. heeh, ya, ya itu boleh sih. Mm-mm. Terus yang kedua ya kadang kalau memang nggak harus harus dibolak-balik ada pemegang polis ya langsung aja tertanggungnya jadi pemegang polis kayaknya juga lebih simpel. Iya, iya, iya. Tapi kadang di hmm. kasus tertentu kan, like misalnya kepingin salah satunya aja sing misalnya suami istri, wes biar no suamiku sih megang polis ya gitu kan ada ya, C ya. Tapi Ya, kalau misalnya kita sih, like misalnya orangnya bisa diarahkan ya kita arahkan aja si pemegang polis sebagai tetangga utama gitu lebih gampang supaya nanti klaimnya kan. ya. Halo, Mm-mm. Soalnya Eo. kadang takutnya kalau orang luar nggak paham, takutnya suatu saat Mm-mm. ada tuntutan merasa namanya ada di situ, tapi kok jatuhnya ke pemegang polis itu lebih beresiko menurutku. Iya, iya. Eh, halo, boleh nggak? Halo, tambahin. Ya, Bu Halo. Medi masuk. Iya, Ya, Bu Medi, lanjut. menurut saya juga itu dulu, zaman-zaman kita dulu itu seperti itu. Jadi ketika pemegang polis atau tertanggung, otomatis itu kita masukkan sebagai ahli waris. Aku Atau 1.000 Kak Gita, yang dipertunjuk, boleh yang Kak? ditunjuk. 1.000 Kak ini boleh? Oh, Hmm? boleh kok Kak? Ini ada Bocor suara masuk. tak tutup ya ada yang bocor Oke, oke, Emilia. oke. Wes, lanjut Bu Met. Heeh. Justru dengan kita makin mengerti aturan daripada proses klaim, itu tidak disarankan pemegang polis itu sebagai yang ditunjuk penerima manfaat gitu. Karena justru nanti ketika pemegang polis ini itu nggak ada dulu dan bla bla bla, itu nanti makin mempersulit, memperpanjang siapa yang ditunjuk dan semuanya gitu loh. Jadi disarankan tetap harus ada nama lain, misalnya suami istri, ahli penerima manfaat anak kayak gitu. Karena di perjanjian itu sudah jelas bahwa pemegang polis itu adalah yang berhak pertama karena dia adalah pembuat perjanjiannya gitu loh. Berarti harus diedukasi waktu penulisan waris Bu Met ya. Bener, heeh. Kalau memang ada perbedaan kayak gitu ya. Memang sih kasus seperti ini sebetulnya nggak banyak, cuman tetap seperti Fania tadi katakan ada yang kepingin wis no bojoku ae pemegang polisi kayak gitu, tertanggungnya aku misalnya kayak gitu kan. So far dari beberapa kali pengalaman itu sebaiknya pemegang polis jangan dicantumkan lagi sebagai penerima manfaat. Karena otomatis pemegang polis itu adalah penerima manfaat yang pertama.
Oke. Mm-mm. Iya, ya, paham, paham. Lanjut ya. Lanjut. Next, beliau. Oke. Nah, ini tadi yang aku bilang, kalau misalnya ada skenario, kalau misalnya pemegang polis bukan tertanggung, dan tertanggung meninggal dunia terlebih dahulu, otomatis nanti manfaat akan diberikan kepada pemegang polis. Ini aku nggak bisa pakai pointer, Mbak Nas, sih, karena kan eh, yang pegang ini beliau, bukan aku. Nah, ini kalau yang kedua, itu skenario dua itu pemegang polis bukan tanggung, dan pemegang polis meninggal dunia terlebih dahulu. Nah, ini tertanggung yang akan menjadi pemegang polis. Sorry. Iya, petanggung yang karena menjadi pemegang polis ini kan tetanggungnya masih hidup tuh. Yang meninggal pemegang polisnya. Skenario ketiga itu adalah pemegang polis adalah tertanggung. Kalau pemegang polis ada tertanggung, yang menjadi penerima manfaat adalah ya penerima manfaat itu tadi. Next, next. Nah, ini kalau ada perubahan frekuensi pembayaran dari tahunan ke bulanan. Nah, ini perhitungannya. Kalau tahunan, itu kan misalnya dia ngambil 100 juta per tahun nih. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dia ngambil 100 juta. Nah, di tahun keempat dia mau ubah ke bulanan. Perhitungannya bukan 100 juta dibagi 12 bukan, tapi 100 juta dibagi 11 ya. Jadi kalau di total itu jadi 109 juta, bukan 100 juta. Itu makanya kenapa kok yang bulanan jatuhnya lebih mahal, karena nanti faktor pengalinya beda. Oke, next. Sik, diulang, Nah, Van. ini tadi. Ah, Nah, Van, sik, gak ya. paham. Kamu Yang barusan bahas yang 11 bulan ini untuk apa, Van? itu kalau misalnya orang ngambil frekuensi bayar itu pertama tahunan, terus mau diubah ke bulanan, C. Oke, heeh. Nah, kalau per tahun dia misalnya ngambil 100 juta, kalau dia ubah ke bulanan, bukan 100 juta dibagi 12 enggak. Tapi 100 juta dibagi 11. Oh, oke, oke, oke. Gitu. Jadi di Pembayarannya total itu ya. kalau selama dia bayar bulanan itu, bukan di total jadi 100 juta, enggak. Tapi jadi 109 juta. Oke, tapi nanti waktu pencairan dana tahun ke-8, patokannya akhirnya tetap 25% dari mau bulanan mau tahunan nggak ada beda karena pembayarannya juga sama kok ya aslinya ya. Nah, nanti kalau misalnya dari manfaat tahunan, dia akan hitung dari premi tahunannya 100 juta, C, bukan dari 109. Dari 100 jutanya ya. Iya, bukan Mm-mm-mm. dari 109. Gitu. Iya, Kita pun oke, juga oke. kalau dari awal buat kontrak bulanan, itu nanti dihitungnya dari tahunannya dikali 11-nya, bukan dikali 12-nya. Yang itu tadi 2 juta kan? 2 juta per bulan tuh. Harusnya kan kita dapat manfaat itu kan dari 24 juta. Karena kan 2 juta kali 12. Tapi enggak, ini perhitungannya nanti manfaat tahunannya dari 22 juta, bukan 24 juta. Hmm, oke, oke. Mm-mm. Nah, ini yang aku bilang tadi. Kalau mau diubah di tahun keempat, diubah jadi bulanan, itu total bukan 100 juta lagi, tapi jadi 109. Tapi tetap kalau kita hitung, total manfaat tahunan plus nilai akhir pertanggungan tetap akan lebih besar kok untuk keuntungannya. Entah kamu dari awal bulanan atau tengah-tengah mau diubah, itu tetap nanti kita akan lebih besar dapat keuntungannya. Next. Ini kalau dari bulanan ke tahunan, sama kayak tadi ya. Dari yang tadi per bulan 9 juta, kan harusnya jadi 109 tuh. Ketika dia bisa ubah ke tahunan, dia langsung dapat jadi 100 juta, bukan 109. Next. Nah, ini. Next, beliau. Nah, ini free looknya 14 hari ya, teman-teman ya. Next. Ini kalau misalnya ketentuan pemulihan polis tuh. Jika polis akan tepat waktu atau lapse, jika premi jatuh tidak dibayarkan,
maka dalam masa tenggang itu masih boleh diperbolehkan untuk bayar. Tapi kalau sudah lapse, harus melakukan pemulihan. Nanti nasabah akan dikirimi surat pemberitahuan. Nah, pemulihan polis itu maksimal 6 bulan aja, teman-teman. Kalau lebih dari 6 bulan, ya yang dapat kan adalah nilai tunai yang nantinya itu kamu berakhirnya bayar di tahun keberapa gitu. Jadi kalau sudah punya polis PSP ini sebaiknya sih jangan sampai lapse ya. Terus metode underwriting-nya itu menyesuaikan saat kamu ngambil polis pertama, SIO atau GIO. Next. Nah, ini kebutuhan underwriting-nya tadi antara kamu di decline atau kamu diterima dengan standar. Jadi nggak ada substandard sama sekali. Nah, ada auto revival. Jadi polis akan kembali secara otomatis hidupkan kembali dengan kalau kita membayar semua premi yang tertunggak dalam waktu maksimal 60 hari kalender. Itu otomatis langsung balik ke awal polisnya, enforce. Usia maksimal untuk pemulihan polis ini harus maksimal adalah 70 tahun next birthday. Jadi kalau misalnya yang ikut ini sudah umurnya 60 tahun lebih, ini jangan sampai lapse ya teman-teman ya. Karena kan maksimal pemulihan polis itu cuma sampai maksimal next birthday 70 tahun. Oke, next beliau. Nah, tambahan Fania, Ya, heeh. maksimal pemulihan sampai 70 tahun itu berlaku untuk semua polis ya teman-teman ya. Karena banyak yang kecurian di atas 70 tahun, polisnya lapse, bingung mau mulihkan nggak bisa. Jadi itu semua berlaku untuk all polis ya. Oke, lanjut, Nah, Van. itu. Oke. Ini nilai kalau penebusan polis atau surrender. Misalnya ini kita sudah selesai bayar nih. Di tahun ke-6 selesai bayar 600 juta kan. Tiba-tiba mau disurrender sama nasabah. Belum dapat manfaat tahunan. Ya dapatnya ya 600 juta kalikan 55% ini tadi. Nggak bisa 600 juta balik. Karena kembali lagi, ini kan kita ikut program ini kan ada kontraknya. Kita ikut deposito di bank pun itu ada kontraknya, teman-teman. Kalau kita nggak sesuai kontrak, pasti ada yang namanya penalti ya. Nah, ini sama. Kalau kita nggak sesuai kontrak, kita surrender di tengah-tengah, otomatis nanti ada penaltinya. Next. Nah, ini cara ngitung kalau surrender sih sebenarnya. Next lagi beliau. Ini perhitungan kalau surrender ya. Next lagi. Next. Oke. Aku akan masuk. Ini kayaknya udah tinggal sedikit ya beliau ya. Cara aku presentasi ya. Aku presentasi biasanya itu kemarin dapat ilmu nih dari Bu Hari Suci. Jadi ketika kita masuk ke nasabah, itu kita disclaimer dulu. Ini jangan dibandingin ya sama produk eh, obligasi, deposito, dan lain-lain, karena ini nggak sebanding. Jadi pertama kita harus disclaimer. Supaya orang itu dari awal sudah nggak membandingkan dengan deposito, dengan obligasi, dengan saham. Karena memang kalau kita hitung-hitung, itu memang nilainya bisa lebih gede di sana gitu loh. Jadi tapi kita kasih tahu, tapi ini program ini bagus banget, keren banget gitu. Dan program ini limited edition. Jadi di garis bawah yang kedua itu limited edition. Ini cuma berlaku cuman untuk 1.000 orang aja. 1.000 orang pertama. Gitu. Iya benar Cem Eva ya. Harus disclaimer dulu. Ini benar-benar poin yang kemarin tek sama aku. Oh, ternyata supaya nggak dibanding-bandingkan, dari awal kita harus bilang dulu, disclaimer dulu. Nah, tadi yang kedua itu kan kita harus bilang ini limited edition ya, karena memang kan Prudential jual selama 6 bulan aja teman-teman. Setelah 6 bulan, setelah November kita nggak tahu bakal diperpanjang apa enggak kan. Nah, jadi kita bilang ini limited edition untuk 1.000 orang pertama aja. Nah, yang ketiga itu kita bilang
ini salah satu produk yang bisa menghasilkan passive income untuk kita. Kadang kan kita kerja itu kan selain kita dapat active income, kita juga pengen dong dapat passive income. Nah, ini salah satu produk yang bisa menghasilkan passive income untuk kita. Karena kan eh, di produk ini pun juga nggak ada yang namanya biaya maintenance, biaya pajak itu nggak ada. Terus ceritanya ini seperti kamu mau nyicil apartemen. Nah, apartemennya nih tapi belum jadi. Kamu masih nyicil. Kita kan ya rata-rata orang ya kan juga kepingin punya yang namanya aset. Salah satunya yang sekarang banyak dibeli sama orang itu kan apartemen tuh. Nah, ini sama kayak kamu nyicil apartemen. Kamu nyicil apartemen selama 8 tahun tuh. Ini aku contohnya yang 8 tahun ya. Kamu nyicil apartemen selama 8 tahun. Tapi apartemenmu ini belum jadi. Baru kamu cicil, kamu boleh dikasih waktu nyicil selama 8 tahun. Nah, harga apartemennya itu contohnya 800 juta. Jadi kamu nyicil per tahun 100 juta apartemennya. Nanti nyicil tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, sampai tahun ke-8, 100 juta. Nanti di tahun ke-8, apartemenmu itu udah jadi. Nah, langsung ketika apartemen udah jadi, di akhir tahun ke-8, kamu langsung dapat penyewa loh. Nah, dapat uang sewa 25 juta per tahun. Nah, kita kan namanya kita nyewa no apartemen, kita kan pastinya kepingin ada kenaikan kan tiap tahun. Nah, ini sama di sini. Apartemenmu juga dapat kenaikan tiap tahun. Tiap tahun kamu akan dapat kenaikan 1 juta tiap tahun. Jadi kamu sekarang di akhir tahun ke-8 nanti kamu dapat 25 juta tuh. Nah, nanti di akhir tahun ke-9 apartemenmu tuh nilai sewanya jadi 26 juta. Akhir tahun ke-10 jadi 27 juta dan seterusnya sampai apartemenmu disewa sampai 20 tahun. Nah, di akhir tahun ke-20, nanti kamu dapat buyback dari Prudential. Apartemenmu tuh dibeli kembali sama Prudential. Ditambahinlah 120% sama Prudential. Tadi kan kamu beli apartemen 800 juta tuh. Nah, nanti di akhir tahun ke-20, apartemenmu tuh dibeli kembali sama Prudential, harganya jadi 920 juta. Nah, eh, kalau misalnya kita mau jual apartemen, kita mau jual rumah, itu kan kadang kan nggak mudah ya. Kita belinya bisa, nyicilnya bisa, tapi jualnya ketika kita butuh duit itu kan kita kan kadang kan nggak semudah itu gitu loh. Nanti belum ada biaya-biaya lainnya, biaya balik nama, biaya pajak, biaya yang lain-lainnya kan. Nah, kalau apartemennya di Prudential, itu nggak ada biaya-biaya itu. Biaya biaya pajak, biaya balik nama, itu nggak ada. Justru malah apartemenmu sudah dikasih nilai yang pasti. Pasti nggak akan turun nilainya. Dan pasti di buyback sama Prudential. Kalau kita jual apartemennya kita sendiri, belum tentu kejual loh. Ya kan? Dapat pembeli itu hari ini kan nggak gampang gitu loh. Nah, kalau di Prudential pasti langsung dibeli kembali sama Prudential, di buyback sama Prudential, dapat 920 juta. Jadi selama kamu jadi akhir tahun ke-88, 9, jadi selama 13 tahun, kamu dapat passive income loh. 20 juta, 25 juta per tahun, plus ada pertambahan nilainya. Nah, nanti di akhir tahun ke-20, uangmu itu akan berkembang lagi dari 800 juta yang seharusnya kita beli harga apartemen itu jadi 920 juta. Gitu. Nah, kita juga kasih masalah sama mereka. Nah, kita kan kadang misalnya kita punya apartemen sendiri, itu ada beberapa masalah kan. Yang satu, bisa-bisa kan nggak di buyback tadi kan. Terus yang kedua, belum tentu loh ada yang sewa. Kalau di Prudential, apartemenmu jadi langsung ada yang sewa loh. Tapi kalau kita punya apartemen sendiri, kita mesti cari penyewa sendiri. Terus belum tentu ada yang sewa juga kan. Nah, yang ketiga itu nggak ada biaya maintenance tadi. Kita punya apartemen mau nggak mau harus ada biaya maintenance kan. Nah, ini nggak ada biaya maintenance-nya, malah langsung dapat penyewanya. Gitu. Ini satu. Jadi untuk cara jualan yang pertama ya. Jadi kita jual seperti kita jual apartemen.
Gitu. Terus yang kedua, itu kita bisa arahkan untuk sebagai persiapan dana pendidikan untuk anak. Karena ini kan masa tunggunya paling nggak kan 6 tahun atau 8 tahun. Nah, ini pun nanti bisa untuk cadangan atau celengan untuk biaya pendidikan anak nantinya. Karena tiap tahun akan ada duit yang cair. Gitu. Apalagi kalau misalnya anaknya masih kecil nih. Nah, itu kan nanti ketika ke tahun ke-20, itu bisa menjadi biaya kuliahnya dia juga loh. Itu yang kedua untuk dana pendidikan. Terus selain itu juga bisa untuk dana pensiun. Nah, kalau untuk dana pensiun, itu ceritanya tentang kita sama kayak orang pegawai negeri ya. Pegawai negeri itu kan banyak-banyak orang kepingin jadi pegawai negeri itu kan kepingin dapat yang namanya dana pensiun, ya kan? Tapi sebenarnya dana pensiun sendiri itu dihasilkan dari mana ya? Dari income-nya mereka sendiri yang mereka cicil tiap bulan gitu loh. Gajinya mereka dipotong untuk dana pensiunnya mereka. Nah, ini sama. Kita sebagai pengusaha, kita bukan sebagai pegawai negeri, ya kan? Kita harus nyiapin dana pensiunnya kita sendiri loh. Nah, kalau misalnya, ya kan, bener ya Bu Rini ya, dipotong tiap bulan tuh. Nah, kita kalau misalnya sebagai pengusaha atau kita bekerja di perusahaan yang nantinya nggak ada yang namanya dana pensiun itu kita harus siapkan loh. Dari sekarang ketika kita masih produktif, masih bisa bekerja. Banyak orang tuh nggak kepikiran untuk nyiapin dana pensiun dari sekarang. Karena mereka merasa, wes nanti-nanti aja ya kan. Nanti-nanti aja nggak butuh sekarang. Pokoknya aku sekarang seneng-seneng loh. Kamu mesti mikir loh, nanti ke depan ketika kamu sudah nggak bisa kerja lagi, ya kan? Gimana hidupmu? Tetap harus jalan loh. Nah, kan kita juga nggak mau gaya hidup kita kan turun dari yang tadinya kita bisa beli apa-apa, terus ketika kita pensiun, kita nggak bisa beli apa-apa, ya kan? Belum lagi nanti kalau misalnya persiapan untuk biaya nikah anak. Nah, itu yang perlu disiapin dari sekarang ketika kita bisa kerja sekarang masa-masa produktif ini kita harus siapkan dari sekarang. Nah, itu tadi. Ketika kita mau siapkan untuk dana pensiun, ini salah satunya bisa untuk sebagai passive income kita ketika nanti kita mau pensiun tuh. Ketika sekarang nanti kita siapkan, kita nyicil sekarang, nah nanti kan tiap tahun kita akan dapat dana pensiun dari akhir tahun ke-6 sampai akhir tahun ke-20. Gitu. Itu sih untuk kalau yang dana pensiun ya. Sama mungkin ada tambahan dari Cetika atau dari yang lain. Cerita maksudnya tentang gimana ngeprocin ke nasabah. Nggak apa-apa sharing dulu di sini. Demevang mungkin. Yuk teman-teman yang mau sharing, kalau Cece belum berhasil nih, sudah sempat sempat kasih proposal 3 orang, yang satu yang ngasih jawaban dia bilang dia butuhnya itu yang bisa diambil sewaktu-waktu gitu ya. Jadi memang nggak sesuai ya. Oke, oke, oke. Ya memang kembali lagi itu tadi disclaimer tadi kan dari Ya, awal. betul. Jadi ini suatu produk yang memang kita siapkan untuk kepastian jangka panjang. Hmm. Mungkin jangka pendek, benar kamu harus siapkan dari deposito, kamu harus siapkan dari yang lain. Misalnya kamu punya emas atau kamu punya obligasi, terserah apalah itu ya. Kita harus, kita yang namanya investasi, kita tuh harus punya beberapa keranjang. Jangan ditaruh di salah satu keranjang aja. Jadi yang kemarin tuh dibilang tuh untuk diversifikasi aset kita gitu loh. Ketika kita hanya taruh di satu keranjang, ada resiko, mau nggak mau ini keranjang ini bisa-bisa habis loh. Tapi ketika kita punya banyak keranjang, nanti kalau ada resiko bisa ngambil dari sini. Kalau ada yang ini butuh untuk biaya bulanan dari sini, gitu. Jadi ini salah satu untuk diversifikasi untuk kita pengelolaan keuangan sih, gitu. Mungkin ada pertanyaan teman-teman? Masih ada di sini kan ya? Kalau masih ada di sini, ketik angka 5 dong. Masih Bu. Jangan-jangan udah tidur semua. Yang tak catat tadi, Van, disclaimer itu. Aku ya pernah cerita ini ke 2 orang, tapi memang Mm-mm.
lupa ndak disclaimer. Jadi mereka langsung banding nih gitu. Waduh, Nah, nah bener-bener. itu kemarin tuh Bu Ari cerita, C. Jadi ketika kita di awal itu sudah disclaimer, Mm-mm. ketika orang mau mulai bandingin loh, aku tadi di awal sudah bilang loh, ini disclaimer loh, ini jangan dibandingin sama saham, jangan dibandingin Heeh. sama obligasi, deposito dan lain-lain, karena ini produk yang berbeda. Tapi produk ini keren banget. Dan ini produk ini limited edition loh. Kemarin itu kalau nggak salah sudah hampir 900-an orang yang masuk. Gitu, Cek. Jadi orang Heeh, kan ada, disclaimer limited. yes, disclaimer limited edition. Terus ini itu nggak ada yang namanya biaya-biaya, Heeh. biaya maintenance, untuk biaya eh Notaris apa ya gitu-gitu. dan lain-lain. Dan ini pasti di buyback sama Nah, itu Prudential. heeh, Itu heeh, hebatnya heeh. ya. Gitu. Terus sudah pasti ada penyewa, Yovan. Benar-benar. Jadi ceritanya lewat lewat apartemen itu lebih gampang sih teman-teman, karena kan banyak Iya. orang itu kepingin punya aset kan rata-rata. Nah, rata-rata Heeh. itu kan kepingin punya apartemen gitu kan. Di apartemennya disewa no untuk passive income-nya. Nah, Mm-mm. ini salah satunya sama. Ini apartemen yang kamu bangun, cuman apartemennya secara virtual aja gitu. Mm-mm, 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 mm-mm. Gitu sih. Kalau beli Thank you yang ya real, responnya teman-teman. cari penyewa juga sulit sekarang ini. Iya, Belum kalau udah laku, benar. apa itu, ya itu maintenance itu. Mm-mm. Benar-benar. Mm-mm, mm-mm. Thank Gitu. you, Van. Mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman. Terus, Sip, sip, ada sip. tambahan lagi, ada tambahan lagi. Nah, ketika kita beli apartemen, itu kan kita bisa beli secara tunai atau secara nyicil, misalnya KPR. Nah, kalau kita nyicil atau tunai itu kan beda ya. Misalnya kita bayar cash Mm-mm. kan otomatis lebih murah. Secara nyicil, KPR otomatis kan lebih mahal. Nah, di sini cicilannya Prudential itu nggak mahal, gitu loh. Apartemennya Prudential cicilannya nggak mahal, nggak ada istilahnya biaya KPR yang tinggi itu nggak ada gitu loh. Flat ya, Van. Flat, flat. Flat, flat itu udah flat, udah pasti. Dan keuntungannya udah pasti yang kamu dapatkan. Gitu. Sip, sip. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang lain. Nggak ada pertanyaan? Udah cukup jelas? Gimana teman-teman? Oke, jelas Ada ya. yang mau ditanyakan? Nah, kalau udah jelas, tinggal bergerak teman-teman ya. PSP ini waktunya sampai sampai November aja setauku. November. Mm. Ya, ini udah bulan Agustus loh. Ini kita bisa jual dengan kita kasih tahu tentang promonya Prudential yang Proofagansa 30 itu ya. Kan di Hmm. bulan Agustus kita masih bisa kalikan 2 untuk poinnya. Nah, kalau misalnya ada nasabah yang bilang, waduh lah undian aku belum tentu kok dapat gitu kan, mas jauh gitu kan. Aku malah bilang gini, loh jangan salah loh, di kantorku ada yang dapat loh David. itu, itu. Jadi itu tuh nggak ada yang nggak mungkin teman-teman. Ya mungkin aja nanti ini jadi jodohmu kan hadiahnya gitu. Itu itulah. Kan kita nggak tahu ya namanya namanya kalau berjodoh Tuhan Tuhan mau kan akan kasih gitu loh. Buktinya Cetika bisa dapat loh Honda Beat ya kan. Gitu. Gitu sih. Ini promo yang 5% masih ada nggak ya, Ce ya? Aku kok Promo belum apa? update. Yang cashback 5% dari PSP. Kok ya belum update ya? Yang Belum terbaru update ini. ya? Oh, nanti ya, nanti di info-info ya. Ya, nanti kalau 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 memang masih ada cashback yang 5% tuh bisa jadi satu point selling lagi gitu loh. Ya, masih ada Nih. diperpanjang sampai Agustus. Nah, tuh. Ah, itu dia. Jangan gitu. Ini kesempatan sih, karena itu Hmm. sangat menarik buat nasabah. 5% itu, hitung-hitung aja nasabah udah deposito 1 tahun pertama, dia udah Hmm. dapat 5% loh, net loh. Nah, kalau kita deposito 5% itu kan masih dipotong pajak. Ya.
Itu. Oke, thank you Bu Medi. Ada pertanyaan? Saya lihatnya chat ya. Chatnya takutnya belum terbaca. Sudah memilah nasabah yang cocok untuk produksi. Iya, betul ya. Saya pilih yang memang pengusaha muda, ya enggak muda-muda banget, saya 40 tahun gitu, kelihatannya sudah settle, tapi ternyata ya belum masuk. Jadi nggak tahu, kalau Fania kamu cara memilih target marketnya itu gimana? Ya, yang pasti yang ini ya income yang lumayan ya tadi kembali lagi kan tadi kan Hmm, target marketnya Prudential kan hmm, menengah yang high net worth. Kalau bisa hmm, kita yang cari hmm, yang high net worth gitu loh, C. hmm. Ya, Gitu. ya, ya. Dan cari orang-orang yang memang eh, untuk itu masih belum terlalu paham gitu loh. Hmm, Kalau orang yang udah paham saham, orang yang udah paham gitu-gitu, itu akan mereka nggak ngerasa, waduh kok cak cilik eseh gitu kan, ya, nggak masuk betul, untuk betul. mereka. Jadi Nah, ya itu wis yang kita mengalami next juga. aja, kita kita Hmm, nggak perlu eh hmm, istilahnya berdebat dengan mereka ya, berdebat dengan mereka bahwa produk ini sih bagus gini nggak perlu, karena memang kalau dibandingkan untuk saham dan lain-lain itu memang cenderungnya lebih lebih gede di saham kalau dia bisa main hmm. saham. Tapi kembali lagi, ketika kamu main saham, ada nggak Masih. kemungkinan kamu kalah? Ya, Gitu loh. betul. Nah, kalau di sini ini menjamin yang namanya kepastian jangka panjang. Kamu nggak ada kalah menang, tapi Hmm. di sini sudah pasti yang kamu dapatkan. Itu. Oke, setuju, setuju. Terus terutama mungkin yang sudah sakit ya, yang nggak bisa punya polis gitu ya. Kalau di sini masih bisa punya. Ya, Nah, ini cari yang ini, belum ketemu. Oke, teman-teman, ada oke. yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau nggak ada, Udah, saya baterai thank mau you habis. buat Fania ya. Tuh, ada Ya, Cemevang. Oke, silakan. Cemevang, ada yang mau ditanyakan? Oh, nggak ada, C. Oh, oke. Saya thank you buat Fania ya, yang sudah Thank meluangkan you, waktu sharing. Fania. Oke, eh, teman-teman kalau ada yang pertanyaan lebih lanjut bisa japri ke Fania, gitu ya Fan ya? Atau bisa di-share di grup ya kalau ada pengalaman. Segera action teman-teman, mumpung masih panas. Biasanya kalau dapat ilmu gini itu fresh, dapat ide-ide, langsung ke lapangan. Ya, oke. Kalau tadi kita mulai S2 ini dengan doa, kita akan tutup lagi dengan doa. Ya. Sama seperti tadi, doa akan saya pimpin secara Katolik. Teman-teman dapat menyesuaikan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang kelas kami hari ini. Kami bersyukur atas ilmu yang telah kami terima. Bimbinglah kami agar dapat menerapkannya dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab. Lindungi kami yang sebentar lagi akan dalam perjalanan untuk bekerja. Berkati pekerjaan kami agar selalu menjadi berkat bagi sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. oh lagi, anuku Thank you. kelik ya. Baterai Gimana? habis tadi. Tadi bateraiku habis di laptop. Oke. Bateraiku masih kepental. Thank you, thank you. Ya, thank you ya Thank you teman-teman ya. ya. You Iya, Thank teman-teman. you. Thank Semuanya. you. Kak. Semuanya Bye-bye. thank you. Sukses Nah. semuanya. Masih, yo. Dipraktekkan loh ya.